Selamat sore saudara-saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan, dan mari kita berikan pengagungan kita kepada Dia, sebab hanya Dia yang layak menerima pengagungan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, pada sore hari ini Bapa, kami akan memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, dan biarkan kami Tuhan dipenuhi dengan jamahan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita datang ke baitnya dengan pujian dan syukur kita. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke baitnya, amin. Hati bersyukur kepadamu Tuhan, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami akan bersorak-sorai kepadamu Tuhan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari yang dijadikan Tuhan semuanya baik. Amin. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau Bapa. Haleluya. Kita katakan bersama-sama saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Engkau Tuhan. Oh, bersuka
Yuk, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, haleluya. Bersuka cita bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Katakan bersama-sama, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka cita. Haleluya. Saudara percaya Allah yang kita sembah Allah yang berkuasa? Amin. Haleluya. Tuhan berkuasa. Amin. Oh, Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, amin. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, saudara-saudara. Oh, oh, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus, amin. Bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, saudara-saudara. Api menyala di depannya, amin. Musuhnya, bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Sekali lagi saudara, Tuhan
dan berkuasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kedahsyatan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Bapa, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami, pikiran-Mu tak terukur. Amin. Oh, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Oh, tak terselami. amin. Pikiran-Mu tak terukur, panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Amin. Kau tak berubah, Kau tetap. Amin. Ku sembah Engkau Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan. Amin. Hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan. Kau
yang lain, hanya Kau. Amin. Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, ya hanya Kau Tuhan. hanya Engkau Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Benar Tuhan, inilah iman kami Bapa, inilah doa kami Tuhan kepadamu Tuhan. Amin. Kau tak berubah, Kau tetap sekali lagi katakan lebih sungguh. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Kau Allah di kehidupan kami Bapa, tiada yang lain, hanya Kau, amin, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi tuh, saudara-saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, amin, hanya Kau dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Bapa yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, pengagungan hanya kepadamu Yesus. Oh, Ramayase
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu Tuhan, atas segala kasih-Mu yang besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, Allah bagi kehidupan kami, Allah yang berkuasa bagi kehidupan kami. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Pujikan pujian ini dengan iman. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah ya Tuhan, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau dan hanya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Tiap-tiap kali Engkau memberi kami kesempatan datang kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, untuk kami mendapatkan tuntunan-Mu dan arahan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami diperbarui. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang mendengar, mengikuti penyembahan di rumah ini Tuhan. Kami hamba-Mu yang melayani, juga urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sore hari ini saya yakin menyampaikan tentang mendengar. Dengarkanlah suara Tuhan. Saudara, betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Dalam dunia ini ada 3 suara yang dominan berbicara terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, ada suara diri kita sendiri. Yang kedua, ada suara kegelapan, suara setan, suara iblis yang berusaha mempengaruhi kehidupan kita untuk melakukan yang jahat, melakukan sesuatu yang melanggar firman Allah, yang bersuara mempengaruhi pikiran, perasaan kita, tindakan kita untuk berbuat melanggar nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, melanggar nilai kehidupan kerajaan Allah. Tetapi ada yang ketiga, saudara. Ini yang sangat penting yang harus kita dengar setiap saat, setiap waktu, yaitu suara Tuhan. Nah, saudara sekalian, dengarkanlah suara Tuhan. Ini menjadi judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Saudara, hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Allah tentang dengarkanlah perkataan Tuhan. Hari Rabu
kita kembali disampaikan firman Tuhan tentang mendengar perkataan Tuhan. Saudara, betapa pentingnya mendengar suara Tuhan itu. Saudara, pengalaman Saul itu cukup bagi setiap kita untuk mengerti bagaimana orang yang tidak mendengarkan, ya, tidak mengikuti, saudara, yang namanya perkataan Tuhan, suara Tuhan diabaikan. Memang Saul mendengar yang nama suara Tuhan. Memang dia berusaha memperhatikan suara Tuhan. Tetapi sepenuhnya dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Terbukti dia melanggar apa yang disuarakan Tuhan. Dia melanggar, menolak perkataan Tuhan, alias dia menyimpang daripada suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, tumpaslah seluruh orang Amalek, raja, seluruh manusia dan binatang. Tetapi Saul tidak menumpas semuanya. Bahkan raja dibiarkan hidup, binatang-binatang yang sehat dan tambun, dengan alasan untuk persembahan kepada Tuhan, dia biarkan hidup. Saudara, ini membuktikan bahwa Saul tidak mendengarkan sepenuhnya suara Tuhan. Dia mengabaikan suara Tuhan. Nah saudara, ada bahaya yang luar biasa. 1 Samuel 15 ayat 22 akhirnya berkata seperti ini. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, ini yang dikatakan apa Tuhan itu berkenan kepada korban sembelihan. Ternyata mendengarkan suara Tuhan sesungguhnya lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan suara Tuhan, perkataan Tuhan, itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kalau boleh saya artikan, ya saudara, jadi mendengar, memperhatikan, dan melakukan suara Tuhan, perkataan Tuhan, saudara, tidak ada artinya kalau kita melanggar perkataan Tuhan. Mendengar, ya, tanpa mendengar, tanpa kita memperhatikan dan melakukan suara Tuhan, maka saudara, yang namanya korban sembelihan tidak ada artinya. Tanpa kita mendengar perkataan Tuhan, korban apapun yang kita berikan tidak ada artinya. Baik itu pelayanan kita, persembahan kita, atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita lakukan sepertinya menurut kita, menurut saudara dan saya, itu perkara-perkara yang rohani. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan, ketika kita melanggar namanya firman Allah, itu tidak ada artinya. Saudara sekalian, di dalam terjemahan Alkitab yang lain ngomong seperti ini. Samuel menjawab, apakah Tuhan lebih berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan daripada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mentaati lebih baik daripada korban sembelihan, mendengarkan lebih baik daripada domba-domba jantan. Saudara, mendengar suara Tuhan, saudara sekalian, itu lebih baik daripada korban. Mentaati lebih baik daripada korban-korban sembelihan. Oleh sebab itu saudara sekalian, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Saya yakin Tuhan lebih senang ketaatan kita. Lebih suka kita mendengarkan suaranya. Lebih suka kita memperhatikan dan melakukan perkataan Tuhan daripada persembahan dan pelayan-pelayan kita yang lainnya. Saudara, mari kita mau belajar. Seperti yang saya katakan tadi, tanpa mendengar, memperhatikan dan melakukan suara Tuhan, perkataan Tuhan, korban tidak ada artinya.
Saudara sekalian, ketika Tuhan berkata, dengarkanlah suaraku. Ya. Ketika Tuhan berkata, dengarkanlah suaraku. Apa yang Tuhan ingin katakan, ingin bicarakan dan sampaikan kepada kita. Saudara, ini sangat penting. Ketika Tuhan, dengarkanlah suaraku. Saudara sekalian, mari kita belajar. Ya, sebenarnya ketika Tuhan berbicara, dengarkanlah suaraku, apa yang ingin Tuhan bicarakan dan sampaikan kepada kita. Tuhan akan memberikan petunjuknya kepada kita. Ya, Tuhan akan memberikan arahan dan bimbingan kepada kita. Saudara, namun seringkali manusia, anak Tuhan, tidak mau dan tidak suka mendengarkan yang namanya suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, bersuara, Dia ingin memberikan petunjuk kepada kita. Seringkali kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Seringkali kita nggak bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Masalah diri kita sendiri, kadang-kala kita sulit. Masalah keluarga, apalagi saudara. Dan yang lebih lagi, masalah usaha pekerjaan, pengelolaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seringkali kita nggak mampu mengelolanya. Ketika Tuhan berbicara, dengarkanlah suaraku, Tuhan punya kerinduan untuk memberikan petunjuk kepada setiap kita, anak-anaknya. Bahkan Tuhan ingin memberikan arahan dan bimbingan, saudara. Betapa pentingnya petunjuk Tuhan. Betapa pentingnya suara Tuhan yang menjadi arahan dan bimbingan dalam hidup kita. Saudara, ada banyak jebakan-jebakan, ada banyak godaan-godaan di muka bumi ini untuk menjatuhkan setiap kita anak Tuhan. Menjatuhkan diri kita pribadi, menjatuhkan keluarga, merusak hubungan keluarga. Bahkan, saudara, merusak usaha pekerjaan. Oleh sebab itu, saudara, setiap kita butuh namanya suara Tuhan yang memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan persoalan hidup kita. Kita bisa mengelola apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Saudara, betapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Nah, saudara sekalian, Tuhan kadang-kala bersuara, berbicara, berkata-kata melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, Dia ingin membicarakan, mengatakan rencananya yang sempurna dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada setiap kita. Oleh sebab itu, saudara, responi namanya suara Tuhan. Tanggapi yang namanya suara Tuhan. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang tua memberikan nasihat kepada anak. Kalau anak yang baik, dia anak yang taat dan patuh. Ketika orang tuanya berbicara, memberikan nasihat, arahan dan bimbingan, anak itu akan berkata, "Iya Bapak." Dia akan mengikuti namanya petunjuk bapaknya, arahan dan bimbingan bapaknya. Selama anak itu ikuti dan bimbingan arahan orang tuanya, saudara, saya percaya dia menjadi anak yang bisa, saudara, nanti mengalami namanya perubahan kehidupan. Bahkan dalam hidupnya sepanjang hari, bahkan dalam pengalaman pembelajaran, bahkan nanti kalau saya masuk dalam dunia usaha pekerjaan, kalau anak itu bisa mengikuti arahan petunjuk orang tua sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka anak itu akan berhasil dan sukses. Ada banyak anak yang hancur, tidak bisa mengembangkan apapun dalam kehidupannya karena dia menolak didikan. Saudara, menolak perkataan orang tua. Apatah lagi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengabaikan namanya suara Tuhan. Padahal itu sangat penting, saudara. Karena arahan Tuhan, bimbingan Tuhan pasti pada jalan kebenaran,
pasti membawa kita pada kehidupan yang menyenangkan. Ada sukacita, ada sejahtera, bahkan kesuksesan dan keberhasilan kehidupan kita. Saudara, Tuhan ketika dia bersuara, ketika dia menyatakan perkataannya, Tuhan memberikan nasihat-nasihatnya. Bahkan saudara, tidak hanya itu saja, Tuhan juga bisa bersuara untuk memperingatkan kita kepada hal-hal yang tidak harus kita lakukan, yang tidak harus kita kerjakan. Saudara, Tuhan tahu persis, makanya dia bersuara, jangan ini, jangan lakukan. Nah saudara, ada banyak peringatan, nasihat-nasihat yang Tuhan berikan melalui firman Allah, melalui dia berbicara dalam hati kita. Nasihat yang diberikan oleh para pemimpin rohani, orang-orang yang Tuhan pakai lebih dewasa daripada hidup kita, dipakai menjadi suara Tuhan, menolong kita pada jalan kebenaran. Saudara sekalian, Tuhan punya nasihat-nasihat, punya peringatan-peringatan kepada kita, supaya kita ini tidak salah jalan, tidak salah langkah, supaya kita tidak rugi, tidak susah, supaya kita tidak mengalami penderitaan demi penderitaan yang harus kita alami. Saudara, dan penderitaan-penderitaan yang mestinya tidak harus kita alami. Saudara sekalian, kalau kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, yang benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan, saudara, mari dengarkan suara Tuhan. Dengarkan perkataan Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita dengarkanlah perkataan Tuhan, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara sekalian, kita tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi orang-orang yang bijaksana. Orang yang mendengar firman dan melakukan, dia seperti orang bijak. Nah saudara sekalian, ada contoh bagaimana orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-11, ayat pertama sampai 17. Nanti kita akan baca pelan-pelan saudara ya. Ada contoh bagaimana orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, bagaimana yang dialami, apa yang dialaminya. Ya. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia dan berbunyi, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tuhan ngomong melalui Yeremia supaya orang Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian. Disampaikan kepada mereka. Nah saudara sekalian, yang kedua, ayat yang kedua, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Oh maaf saudara, ayat yang kedua, dengarkanlah perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Saudara, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Saudara, ini perkataan yang sangat keras. Ya, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian. Dikatakan lagi, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, ayat yang keempat saudara ya. Ayat yang keempat dikatakan, yang telah kuperintahkan kepada mereka nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, kembali suarakan, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, berulang kali Tuhan berbicara, ya, dengarkanlah suaraku. Ayat yang ke-6 saudara, ayat yang ke-6, berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah kepada segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan
mengatakan, jelas saudara. Yeremia disuruh menyerukan perkataan Tuhan. Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Kembali berulang kali dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini. Ya. Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus menerus. Apa katakan? Dengarkanlah suaraku. Berulang kali dengarkanlah suara Tuhan. Saudara, betapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Saudara, suara Tuhan sudah disampaikan kepada penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem. Untuk apa? Mereka mendengarkan suara Tuhan, yaitu perkataan-perkataan perjanjian yang harus mereka dengarkan. Saudara sekalian, di dalam ayat ke-7 tadi, saudara, ayat ke-7, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu, ya, memperingatkan. Suara Tuhan berupa peringatan-peringatan. Ya. Saudara sekalian, ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini, sampai saat ini, sampai sekarang ini Tuhan memperingatkan kita. Mereka terus menerus, dengarkanlah suaraku. Saudara, jadi Tuhan itu memperdengarkan suaranya. Saudara, waktu ini, saat ini, terus menerus, supaya kita mendengarkan suaranya. Saudara sekalian, jadi saya simpulkan saudara, saya renungkan betapa setiap saat kita ini mesti mendengar suara Tuhan. Kalau kita salah mendengar, saudara, itu berbahaya bagi pribadi kita. Kalau kita salah mendengar suara siapa yang kita lakukan, saudara, itu berbahaya bagi keluarga, usaha pekerjaan kita. Tetapi kalau kita mendengar suara Tuhan, berupa petunjuk arah dan bimbingan, peringatan, nasihat-nasihat, saudara, kita akan diselamatkan. Kita akan diamankan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, di ayat 8 saudara lihat ya apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Saudara, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau memperhatikan. Mereka tidak mau memegangnya, saudara. Melainkan mereka mengikuti kedegilan hati yang jahat. Bahkan di ayat 9 mereka melakukan persepakatan yang jahat. Bahkan sampai mereka di ayat 10, ya, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu. Mereka telah menolak mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, menolak firman Tuhan. Saudara sekalian, betapa berbahayanya contoh ini saudara sekalian. Jangan sampai saudara kita lakukan. Contoh yang keliru, menolak suara Tuhan. Dikatakan sangat jelas saudara ya. Sangat jelas. Ayat 8 itu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan atau memperhatikan. Saudara sekalian, apa yang harus kita bisa buat, saudara? Seperti saya katakan, dunia ini ada banyak hal.
yang berusaha menjatuhkan kita. Setiap hari ada banyak pergumulan masalah yang harus kita hadapi. Kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan, suara siapa yang kita dengarkan? Saudara, ada suara setan dan suara diri kita sendiri dan suara Tuhan. Jelas kalau suara Tuhan akan membimbing dan mengarahkan kita. Saudara sekalian, Tuhan itu berbicara dikatakan tadi terus menerus. Seperti waktu ini. Dia berbicara sampai detik ini. Dia masih bersuara. Masih berbicara kepada saudara dan saya. Untuk memberikan tuntunan dan arahan. Karena kita butuh pimpinan saudara setiap hari. Setiap saat. Saya sebagai orang tua. Punya 2 anak. Saya nggak bisa mengarahkan mereka tanpa pimpinan Tuhan dan arahan Tuhan. Gak mampu saya. Apalagi saya secara pribadi menjalani hidup setiap hari. Saya butuh yang namanya pimpinan Tuhan. Kalau tidak, saya akan berjalan ngawur. Ada banyak jalan-jalan buntu yang harus saya lewati. Menghadapi jalan buntu, apa yang harus saya lakukan? Butuh tuntunan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mereka menolak, mereka mengikuti kesalahan nenek moyang mereka, yaitu menolak mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita ikuti, saudara, generasi yang salah. Nah, saudara sekalian, mari kita ikuti tuntunan Tuhan. Akibatnya apa, saudara ya? Ya, dikatakan akibatnya apa? Tuhan mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Saudara ya, mereka namanya mendapat murka Tuhan. Dikatakan Tuhan mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Saudara sekalian, di ayat yang ke-11 saudara baca itu ya. Ayat 11. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara, Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Sepertinya Tuhan jahat. Tidak, saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam setiap tindakan yang dia lakukan, yang tidak bisa kita hindari. Berarti dipastikan kita orang-orang yang menolak suara Tuhan. Saudara, menurut ayat ini saudara, Tuhan mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat dihindari. Saudara sekalian, kemudian dikatakan, apabila mereka berseru-seru kepadaku, aku tidak akan mendengarkan mereka. Artinya apa? Kita berseru, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak mendengarkan mereka. Karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan suara kita. Saudara sekalian, bahkan dikatakan nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin rohani, tidak boleh berdoa ya untuk mereka yang tidak mendengarkan, ya. Dikatakan ayat yang ke-14, kita baca ya, 14. Adapun engkau janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah menaikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku, karena malapetaka mereka. Saudara bayangkan, akibat tidak mau mendengarkan suara Tuhan, malapetaka pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Ketika kita berseru-seru berdoa, Tuhan tidak mau mendengarkan. Sampai Tuhan perintahkan para pemimpin rohani, nabi, saudara, hamba-hamba Tuhan, tidak boleh berdoa, menaikkan permohonan untuk mereka. Saudara, ini kefatalan, fatal saudara. Ya,
Saudara-saudara, ada bahaya yang besar. Bahkan kalau kita kembali ayat yang ketiga, saudara, terkutuklah orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang terkutuk, saudara ya? Sudah tidak ada harapan apa yang kita kerjakan dan lakukan, saudara. Sudah mentok. Menjadi orang-orang yang terkutuk, saudara. Artinya orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, namun kalau kita mendengarkan suara Tuhan, ya, ayat 4, kita menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya, maka kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, kita menjadi umat Allah tidak dibiarkan. Kita dipelihara, kita dirawat, kita diberkati, kita ditolong. Tuhan akan campur tangan dengan masalah yang kita hadapi. Karena kita adalah umatnya. Dan Alkitab menulis, saudara, kita pasti mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Luar biasa. Saudara, ayat yang kelima dikatakan, Tuhan itu, saudara, akan menepati sumpah yang diikrarkan kepada nenek moyangnya. Ya. Untuk mereka memberikan tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Seperti saat ini. Saudara, Tuhan menepati janjinya. Di Yeremia 11 ayat yang kelima di dalam terjemahan Alkitab yang lain, bahasa Indonesia yang mudah, saudara ya. Kalau mereka melakukan semuanya itu, aku akan menepati janjiku kepada leluhur mereka. Bahwa negeri yang subur dan makmur yang sekarang mereka tempati itu akan kuberikan kepada mereka. Maka Yeremia menjawab, baik Tuhan. Saudara, luar biasa. Kalau kita menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, bahkan dikatakan, aku melakukan itu untuk memelihara janji yang telah kebuat kepada nenek moyang mereka. Saudara, Tuhan itu, saudara, akan memenuhi janjinya. Kalau kita menjadi orang-orang yang mendengarkan suaranya. Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup saudara dan saya hari-hari ini? Apakah masih mendengarkan suara Tuhan? Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang disampaikan di ibadah-ibadah yang ada yang kita ikuti. Apakah kita meresponi suara Tuhan yang berupa petunjuk, arahan, bimbingan? Ada nasihat-nasihat penting yang harus kita lakukan dan kerjakan. Bahkan ada peringatan-peringatan untuk hal-hal yang tak boleh kita lakukan, tak boleh kita kerjakan, saudara. Bahkan suara Tuhan kadang-kala keras menegur kita, supaya kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, sampai kita menikmati yang namanya kemuliaan demi kemuliaan. Itu terjadi dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, bahkan dalam usaha pekerjaan kita. Saudara sekalian, sebagai ayat penutup di dalam Ulangan 28, mari kita baca, saudara ya. Ulangan pasal 28, ayat pertama dan kedua, dan seterusnya. Kita baca, saudara ya. Saudara dengarkan baik-baik, ayat ini berulang kali disampaikan, bahkan dibacakan. Mungkin saudara sering membacanya, tapi mari sekali lagi, saudara sekalian, mari kita ikuti, kita baca. Saudara yang di rumah, dimanapun saudara ikuti acara ini, saudara sekalian. Kalau saudara sedang bawa HP, saudara sedang membawa Alkitab, buka di dalam Ulangan 28 ayat 1-2 dan seterusnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, katakan ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, mendengarkan suara Tuhan yang berupa perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, saudara, hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, dikatakan jika kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mengangkat juga berarti kita dimuliakan. Mengangkat juga kita berarti kita diberkati. Kita menikmati perkara-perkara ilahi. Saudara, dikatakan saudara yang luar biasa, segala berkat ini akan datang kepadamu. Saudara, berkat itu akan datang. Bukan kita yang bersusah payah mencari berkat, saudara. Tapi berkat itu datang kepadamu. Ini Alkitab yang tulis, saudara. Dan menjadi bagian kita. Kalau sudah menjadi bagian kita, tidak ada satupun yang bisa merebutnya. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi berkat Tuhan yang harus kita terima. Tidak ada yang bisa mensabotase berkat dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terus saudara 3, ayat ketiga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, terus diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara yang membawa Alkitab, dari ayat 1 sampai yang ke-14, itu berkat yang harus kita terima yang datang kepada kita. Coba saudara hitunglah jumlah, berapa itu saudara. Itu disediakan orang yang mendengar suara Tuhan. Di ayat selanjutnya saudara, di ayat itu ayat 15, coba lihat ayat 15. Juga ada resikonya. Nah, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, ada malapetaka yang tidak dapat dihindari akan terjadi. Sama dengan ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Artinya pasti datang kepada kita. Saudara, jangan main-main. Jangan abaikan perkataan Tuhan dan suara Tuhan yang datang kepada kita. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, jangan pernah abaikan yang namanya suara Tuhan. Jangan pernah saudara abaikan teguran dan nasihat Tuhan. Saudara sekalian, Saul ditolak jadi raja, ditolak oleh Tuhan karena dia tidak ikuti yang namanya suara Tuhan. Saudara sekalian, bila firman Tuhan yang sederhana pada sore hari ini memberkati saudara dan saya pun ditegur, dinasihati melalui firman Tuhan ini. Saya mau terus belajar, mendengarkan tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Karena saya ingin mengalami yang namanya kemuliaan demi kemuliaan. Saya enggak mau menjadi orang yang dipastikan binasa, dipastikan mengalami malapetaka. Saya enggak mau, saudara, doa-doa saya tidak dijawab. Dan saya juga tidak mau para pemimpin rohani tidak mendoakan saya supaya saya dapat kekuatan. Saudara sekalian, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja saat sore hari ini. Mari dengarkan suara Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau pada sore hari ini. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman Allah ini tentang dengarkan suara Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang berkarya nyata dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Ketika mereka meresponi firman-Mu, mereka meresponi perkataan-Mu, dan mereka terus mendengar firman-Mu yang terus menerus Engkau sampaikan kepada kami sampai waktu ini, sampai detik ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan.
Engkau mengasihi mencintai kami, supaya kami tidak mengalami bahaya dan malapetaka, supaya hidup kami Tuhan tidak mengalami kerugian, hidup kami tidak mengalami Tuhan namanya kesusahan dan penderitaan, supaya kami berada di jalan kebenaran, dan kami menikmati kemuliaan demi kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.